أسبحنا وأسبح ملك الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وبارك على كل صحابة ورسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh ini Allah himpun kita di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Alhamdulillah pagi ini cukup ramai karena memang persiapan riklah dari keluarga korban. Semoga perjalanan riklahnya berjalan dengan lancar dan aman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat Al-Ghasyiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan beberapa ayat. Sedikit kita mengulangi bahwa di surat Al-Ghasyiyah ini adalah caranya Allah menggambarkan dengan cara yang berbeda tentang Yaumul Qiyamah itu sendiri, dengan menggunakan istifham dengan kata hal, yaitu menunjukkan istifhamiyah, bukan berarti Allah tidak paham dengan apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ini bagian dari penekanan yang ingin Allah sampaikan. Hal ataka, dengan menggunakan apakah telah datang kepada kalian hadis, maka ada kata ata, sesuatu yang mudah Allah datangkan, berbeda dengan jaa, sesuatu yang begitu berat. Hadisu, berita, sesuatu yang baru. Kalau Allah bercerita mengkisahkan tentang Yaumul Qiyamah di ayat yang lain dengan cara yang berbeda, di surat Al-Ghasyiyah Allah juga mengkisahkan, menyampaikan tentang Yaumul Qiyamah dengan cara yang berbeda. Hadisul Ghasyiyah, Ghasyiyah isyawatu walahum azabun alim. Isyawah artinya diselimuti, ditutupi. Jadi pada hari itu memang tidak bisa kita untuk membela diri, karena hari itu semua ditutup oleh Allah. Pintu-pintu untuk kita berhujjah, beralasan itu sudah tidak ada. Ya, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi saksi nanti adalah bagian-bagian dari anggota tubuh kita ini yang akan menjadi saksi di yaumil akhir kelak. Jadi apa yang kita pakai hari ini bisa jadi saksi. Pakaian yang kita pakai, masjid yang kita pakai ini, air yang tumpah dari air wudhu kita akan menjadi saksi bagi kita nanti di yaumil akhir kelak. Kenapa? Karena hal-hal yang di luar itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi persaksian. Jadi langkah panjenengan dari rumah ke masjid ini adalah menjadi persaksian nanti di yaumil akhir kelak.
maka semakin jauh rumahnya semakin baik. Kayaknya saya harus pindah. Pak Mur kayaknya harus pindah ini. Karena semakin jauh semakin baik. Ya, Pak Sanggar lebih jauh lagi dari Solo sana mungkin. Berangkat subuhnya ini. Wujuhu yawma idzin khasi'ah. Kalimatnya sebenarnya pakai alif lam, al-wujuhu. Tapi Allah dalam konteks ini tidak menggunakan alif dan lam karena dia adalah sebenarnya mubtada. Mubtada itu harus pakai alif lam. Tapi di sini Allah tidak. Kenapa? Kalau pakai alif lam berarti itu semua wajah kita. Nauzubillah ya, kalau itu diminta adalah al-wujuh, ya, hampir semuanya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Mestinya kalimat ini adalah al-wujuhu khashi'atun yawma idzin. Kalimatnya sepertinya seperti itu. Tapi Allah menekankan pada hari itu sebagian besar, karena ada wujuhun, hun itu bentuk tanwin yang menunjukkan sebagian besar, tidak semuanya. Khasyiah, ya, yang Allah tekankan di sini yauma idzin. Jadi kata keterangan itu Allah letakkan di tengah untuk menunjukkan poin pentingnya. Pada hari itu sebagian wajah, ya, orang-orang tersebut bagaimana pada hari itu, kata Allah, pada hari itu penuh dengan khasyiah. Kalau orang khusyuk, kemarin kita sampaikan bahwa orang khusyuk itu antara hati dengan pikirannya itu nanti ketika dia melakukan ibadah akan tampak dari tubuhnya ini. Mungkin ada yang baca Al-Quran, tahu-tahu air matanya mengalir. Itu antara hati dengan tubuhnya itu bersenyawaan. Akan ada efek dari tubuhnya itu. Ada yang bergetar seperti Umar bin Khattab, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ketika Umar membacakan ayat ini, ada yang mengatakan Umar pingsan, ada yang mengatakan Umar pun terjatuh. Jadi ini menunjukkan khasyiahnya. Tapi bedanya khasyiah di akhirat dengan di dunia. Kalau di dunia seperti itu tadi, sedangkan di akhirat tidak dari hati, tetapi karena memang ketakutan yang tampak secara fisik. Kenapa? Pada hari itu memang hari yang mengerikan. Ya. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Orang-orang yang fasik itu suka melakukan perbuatan maksiat. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Tempatnya di neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha. Setiap ingin keluar dari neraka itu, ya, falamma aradu ay yukhriju minha u'idu fiha. Dilempar kembali, dimasukkan kembali. Wa qila lahum dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Hari ini, kata Allah, rasakan apa yang telah kalian dustakan pada hari itu, kata Allah. Kenapa? Karena memang yaitu tadi, mereka dalam kondisi yang sangat takut, ya, merasa sangat takut luar biasa. Jadi al-wujuhu yauma idzin khasyiah. Khasyiahnya berbeda dengan khasyiah kita di dunia ini. Kalau di dunia nampak dari hati dan nampak dari tubuhnya, sedangkan khasyiah di akhirat itu adalah ketakutan yang sangat luar biasa. Nah, kalau ini Allah menggambarkan tentang wajah di akhirat, yang berikutnya amilatun nasibah. Pada hari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, orang amilah itu fa'il, ya. Ya, amilatun fa'ilatun berarti
Kalau bentuk fa'ilah itu pelaku, Pak. Dan dia melakukan terus menerus. Ya, melakukan terus menerus. Amilatun nasibah. Saking dia melakukan itu terus menerus, seperti orang yang kecapean, huyu, ya seperti orang pulang bekerja dengan kondisi yang begitu capek. Amilatun nasibah. Maka Umar ketika dia datang ke gereja, dia melihat seorang pendeta tua, sudah sangat tua. Kata Umar, apa yang engkau kerjakan di sini? Aku tidak beristri, katanya. Aku berkhidmat untuk gereja. Aku telah melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kata pendeta ini. Apa yang dilakukan oleh Umar? Umar menangis sejadi-jadinya. Alangkah ruginya dirimu. Amilatun nasibah. Engkau capek-capek berkhidmat, tidak menikah, berjuang di gereja ini, tapi engkau akan capek di dunia ini dan capek nanti di yaumil akhir kelak, kata Umar bin Khattab. Jadi ada orang yang menggambarkan bahwa orang yang capek di akhirat itu dia adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nah, ada yang menafsirkan amilatun nasibah karena azab itu nanti di yaumil akhir kelak tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Karena malaikat itu tidak kenal capek. Siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berhenti. Maka mereka digambarkan oleh Allah amilatun nasibah. Kalau tadi wajahnya, sekarang prosesi azabnya itu yang tidak pernah berhenti. Nauzubillah. Ya. Jenengan sakit gigi, kalau tidak bisa terobati gimana rasanya? Nah, kan itu luar biasa, itu baru sakit gigi itu. Belum asam lambungnya naik. Fungsi asam lambung itu sebenarnya bagus. Tapi kalau dinaikkan sama Allah sedikit, wah, luar biasa itu terasa ke perut. Amilatun nasibah. Kita dihadapkan dengan satu masalah, kepindah ke masalah berikutnya, pindah ke masalah berikutnya, capeknya luar biasa. Nih, anak-anak kita baru selesai ujian. Ya, ujian. Coba ujiannya terus menerus. Kira-kira apa yang terjadi? Capeknya. Ya, jadi anak saya bilang kemarin, capek habis katanya kan. Karena memang banyak tugas yang harus diselesaikan. Ya, diselesaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Kalau di sini tasla itu artinya dia dengan kesadaran sendiri untuk masuk ke dalam api itu, naran hamiyah. Pertanyaannya, siapa yang ingin masuk api neraka? Tapi ini dengan kesadaran mereka sendiri, mereka itu masuk ke dalam api nerakanya Allah. Naran hamiyah. Hamiyah itu dari kata al-an. Yang kedua, ada yang mengatakan hamiyah itu dari kata hamim. Hamim itu, kalau saya mengatakan sahibul hamim, berarti teman yang sangat dekat. Kalau dia sakit, saya sakit. Yang kedua, hamiyah itu dari kata huma, demam, menggigil. Jadi huma itu demam menggigil yang sangat luar biasa. Maka jangan kira neraka itu puncak azabnya panas.
Tapi neraka itu puncak azabnya salah satunya adalah dingin. Dingin. Ya. Jenengan pernah mendengar ada negara di Eropa sana ya yang dinginnya minus sampai 50. Ya. Kita masukkan tangan ke lemari es saja yang hanya 0 itu udah sangat dingin. Coba sekarang datang ke negeri Eropa sana yang minusnya sampai 50. Maka tidak boleh menyentuh besi. Kalau tangan ini menyentuh besi di minus 50 itu, maka akan luka. Maka alis ini harus ditutup. Kalau alis ini terbuka, maka akan beku. Air mendidih yang panas itu kita siramkan keluar, langsung membeku, Pak. Coba. Ada azab Allah, tidak hanya huma menggigil itu karena panas, tapi huma karena kedinginan. Karena kedinginan. Dan itu mereka masuk ke dalam api neraka itu dalam kondisi sadar dan memasukkan dirinya sendiri ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Sa'labah meminta ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini miskin. Tolong doakan kepada Allah supaya aku ini menjadi orang yang kaya." Apa kata Rasulullah? "Kalau engkau bersabar wahai Sa'labah, bersabar dengan apa yang engkau miliki hari ini, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah akan berikan kepada engkau kebaikan-kebaikan." Kata Rasulullah, engkau ingin miskin apa adanya sekarang, tapi engkau mampu bersabar dan engkau mendapatkan pahala dengan hal itu, kata Rasulullah, atau engkau ingin menjadi orang yang kaya. Tapi aku khawatir, kata Rasulullah, nanti engkau akan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ya Rasulullah. Nah, itu terangkum dalam surat Al-Munafiq. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa asaddaqanna wa akun minas salihin. Ya Rasulullah, katanya, yakinlah kepadaku, setelah aku kaya nanti la akun minas salihin. Kalau aku kaya nanti aku akan menjadi orang yang saleh. Tapi apa yang terjadi, Pak? Kota Madinah itu kambing paling banyak itu milik Sa'labah. Ya. Awalnya semua sholat masih rajin. Setelah itu hilang subuhnya, hilang zuhurnya, hilang asarnya, semakin banyak hilang maghribnya, semakin banyak hilang isaknya. Alhamdulillah. Maka capek, dan nanti orang-orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Kalau air minumnya, kalau tadi adalah menggigilnya, sekarang adalah bagaimana airnya. Ya, airnya itu dituangkan, tusqa, dituangkan airnya min ain. Ain itu ini, Pak. Ain itu kan mata. Kalau jenengan nangis, nah berarti ain. Kalau nangisnya karena Allah, ainun mardiyah namanya. Jadi kalau ada nama orang, siapa namanya? Ainun mardiyah, berarti air mata yang penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia nangis. Kenapa? Mungkin baca Al-Qur'an, melihat orang lain dalam kebaikan, dia menangis. Ya, dia menangis. Ya, kata Pak Saad Ibrahim ke Muswil kemarin, ya, kata beliau, Ponorogo ini luar biasa. Anggarannya berkali lipat katanya. Awalnya 3 miliar menjadi 9 miliar kata Pak Saad. Ya. Saya nggak hadir tapi saya tahu. 9 miliar anggaran Muswil kemarin
Ponorogo. Kata beliau, ini namanya ainun mardiyah. Ya. Ada keberkahan dalam perserikatan. Ada keberkahan dalam kebersamaan. Ada keberkahan dalam perjuangan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tusqa min ainin, dituangkan air dari sumber air yang al-an. Aniyah itu al-an. Apanya al-an? Al-annya itu mendidih, Pak. Air minum yang mestinya itu membawa dahaga kepada kita, nanti di akhirat air minum itu jadi azab. Nauzubillah. Hari ini kita buka puasa, berpuasa, pingin buka puasa di maghrib nanti, apa yang kita cari pertama kali? Air. Kenapa? Untuk melepaskan dahaga kita ini. Tapi di akhirat nanti air itu menjadi salah satu azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tusqa min ainin aniyah. Itu air. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan yang bisa dimakan, Pak, kecuali min dhari'. Kecuali dhari' itu adanya di Timur Tengah sana, nggak ada di kita. Tapi mungkin ada sejenis pohon itu di kita, saya tidak tahu. Dia itu semua pohonnya itu berduri, Pak. Berduri, namanya pohon dhari'. Nah, yang bisa makan itu di dunia ini, yang bisa ngambil sana itu hanya onta, Pak. Entah gimana caranya onta makan pohon dhari' itu. Dulu dalam sejarah, ontalah yang berani mendekati pohon dhari'. Kalau orang mendekati pohon dhari' itu wajahnya ini penuh dengan luka-luka. Wajahnya ini penuh dengan luka-luka. Kenapa, Pak? Karena pohon dhari' itu isinya adalah duri semua. Jadi minumannya azab, makanannya juga azab. Padahal yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh orang-orang di neraka sana itu, mereka butuh minuman, mereka butuh dengan makanan. Tapi apa yang terjadi? Minumannya jadi azab, makanannya menjadi azab. Nauzubillah. Kata Allah, nah inilah uniknya Al-Quran. Allah ketika bicara tentang yaumul akhir, masing-masing surat itu caranya berbeda. Cara-caranya berbeda. Nah, jadi kemarin jam 10 itu mungkin Pak Muryadi ikut juga ya, ikut tes survei moderasi beragama gitu ya. Moderasi beragama itu. Wah, saya melihatnya ada 5 pilihan-pilihan yang akhirnya menggejolak akidah gitu. Jadi gimana caranya untuk memilih? Kenapa? Karena itu wilayah-wilayah akidah. Ketika salah kita menentukan pilihan itu akan membawa kepada perspektif akidah yang tidak benar. Dan pilihan-pilihan itu menurut saya bahasa-bahasanya adalah bahasa-bahasa ambigu, bahasa-bahasa yang menggiring kepada kesimpulan. Bukan hanya saya, kesimpulan teman-teman itu yang notabene mereka begitu mengatakan di depan kita, kenapa agama itu menjadi variabel masalah? Lalu kenapa diujikan kepada kita orang mukmin ini? Nah, coba, alhamdulillah. Jadi bahaya luar biasa ketika ya agama ini, ya kepemimpinan ini disalahgunakan atau salah meletakkan pemimpin. Alhamdulillah. Bayangkan, agama akhirnya menjadi variabel masalah. Mestinya agama ini menjadi variabel solusi, bukan menjadi variabel masalah. Tapi itu yang disodorkan kepada kita. Jadi na'udzubillah, apa mereka tidak membaca tusqa min ainin aniyah,
Ya, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada makanan kecuali dori yang berduri itu. Terakhir, la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan dan minuman itu tidak ada nutrisinya. La yusmin, tidak membuat orang badannya besar, gemuk gitu ya. Karena tidak punya nutrisi apa-apa. Wala yusmin wala yughni. Ya, yughni itu dari kata goni. Goni itu artinya kaya. Kaya itu berarti menunjukkan keberadaan. Pada hari itu tidak ada lagi, Pak, kemanfaatan makanan, minuman. Ya, tidak ada manfaat illa min ju', kecuali lapar. Kenapa? Karena minuman azab, karena makanan azab, maka hari itu semua kalaupun diminum. Nah, jadi kalau kita membaca beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, di neraka itu makanan tuh ada 3. Yang pertama zakum, yang kedua isliyin, yang ketiga adalah dori. Isliyin itu campuran istilatu, percampuran antara dam, antara darah dengan nanah. Jadi minuman bukan kita ya, orang di luar sana. Minuman orang neraka itu, Pak, itu campuran darah dengan nanah. Alhamdulillah, kita di dunia ini lihatnya aja menjijikkan. Nanti di akhirat, maka kalau itu tusqa min ainin aniyah, dituangkan, itu yang dituangkan adalah isliyin, bukan eslilin ya. Isliyin itu campuran antara darah dengan nanah. Kalau kita membaca surat ini sampai terakhir, makanya Nabi kalau di hari Jumat, salah satu yang sering dibaca oleh Nabi adalah surat Al-Wasyiyah ini. Kenapa? Untuk mengingatkan. Maka lazim bagi kita seorang mukmin untuk menghafalkan surat Al-Wasyiyah ini. Minimal kita pakai di salat malam kita. Dan alangkah indahnya kalau kita paham, lalu kita bawa dalam salat malam kita. Masya Allah, liyazdadu imanam ma'a imanihim, untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi doanya jangan seperti doa Abu Nawas ya, Pak. Ya, kata Abu Nawas, aku ini tak pantas di surga, tapi nggak berani masuk neraka. Jadi karena memang itu syair ya, wajar-wajar saja menurut saya. Tapi kalau berdoa dengan doa seperti ini, malaikat mikir-mikir, bukankah di akhirat cuma 2 gitu ya, surga dan neraka, sampai pilih mana? Maka kalau kita berdoa, maka kata Rasulullah, fadda'us sharih, maka berdoalah dengan jelas. Kalau minta surga, jelas. Surganya minta yang tertinggi. Ya Allah, aku tidak pantas ke surga yang tertinggi. Oh jangan. Ya Allah, Allahumma dahilna fi jannati firdaus. Masukkan kami ya Allah di surga firdaus. Nah, jadi yang tertinggi, jangan yang rendah ya. Itu doa kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dihimpun di masjid ini dan nanti Allah reunikan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.